United Nations Program on HIV and AIDS tahun 2019 menyatakan bahwa terdapat 38 juta penduduk di dunia mengidap HIV. Dinas Kesehatan Kota Surakarta melaporkan pada periode Januari hingga Oktober 2024 terdapat 399 kasus baru orang dengan HIV/AIDS di Surakarta. Tercatat sebanyak 96 diantaranya merupakan remaja berusia 15 hingga 24 tahun. Dalam menyikapi perilaku seksual pada masa remaja, diperlukan pencegahan HIV, salah satunya dengan pemberian edukasi tentang HIV. Maka dari itu, pendidikan kesehatan tentang HIV sangat penting dalam mencegah HIV pada remaja. Dalam pemberian pendidikan kesehatan, penggunaan media video memiliki kelebihan yaitu memungkinkan penyampaian informasi secara jelas dan langsung, mempercepat pemahaman audiens, dan dapat meningkatkan daya tarik karena menggabungkan elemen visual dan audio. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik mengangkat masalah tersebut dalam suatu penelitian dengan judul Pengaruh Pendidikan Kesehatan tentang HIV melalui Media Video terhadap tingkat pengetahuan siswa kelas 11 di SMA Negeri 5 Surakarta. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui adakah pengaruh pendidikan kesehatan tentang HIV melalui media video terhadap tingkat pengetahuan siswa kelas 11 di SMA Negeri 5 Surakarta. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis kuantitatif dengan desain kuasi eksperimental dalam bentuk non-equivalent control group design. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 5 Surakarta dengan populasi siswa kelas 11 dan diambil sampel sebanyak 72 orang melalui teknik pengambilan sampel yaitu cluster random sampling pada 10 kelas dan mendapatkan 2 kelas melalui undian. Kelas yang terpilih adalah kelas 11 F10 sebagai kelompok intervensi atau kelompok yang mendapatkan perlakuan dan kelas 11 F8 sebagai kelompok kontrol yaitu kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah siswa yang berada di kelas 11 SMA Negeri 5 Surakarta dan siswa yang berada dalam rentang usia 15 hingga 19 tahun. Adapun kriteria eksklusi penelitian ini adalah siswa yang tidak hadir saat pelaksanaan penelitian, siswa yang tidak bersedia untuk dijadikan responden penelitian, dan siswa yang tidak mengikuti rangkaian penelitian dari awal sampai akhir. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendidikan kesehatan tentang HIV melalui media video dan variabel independen pada penelitian ini adalah tingkat pengetahuan siswa tentang HIV. Selanjutnya untuk instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner demografi yang terdiri dari usia, jurusan peminatan, dan sumber informasi tentang HIV untuk mengetahui karakteristik responden, dan kuesioner tingkat pengetahuan tentang HIV yang telah diuji validitas oleh Hafsah Nur At-Thoriq pada 2023 dan didapat hasil yaitu 0,920. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat terdiri dari karakteristik responden, yaitu usia, jurusan peminatan, dan sumber informasi tentang HIV, serta karakteristik frekuensi tingkat pengetahuan. Analisa bivariat dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji Wilcoxon untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari pendidikan kesehatan tentang HIV melalui media video terhadap tingkat pengetahuan pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 5 Surakarta dan uji Mann-Whitney untuk dapat memperkuat hasil uji Wilcoxon. Tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang pertama adalah persiapan. Dimulai dari konsultasi judul. Peneliti membuat judul pengaruh pendidikan kesehatan tentang HIV melalui media video terhadap tingkat pengetahuan siswa kelas 11 di SMA Negeri 5 Surakarta yang kemudian disetujui oleh dosen pembimbing. Dilanjutkan dengan mengurus surat izin dan studi pendahuluan, dilanjutkan dengan menyusun proposal. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, dimulai dengan melakukan uji ethical clearance pada proposal peneliti. Kemudian dilanjutkan dengan peneliti melakukan penelitian di SMA Negeri 5 Surakarta.
teman-teman, perkenalkan namaku Ehitbot, robot edukasi HIV dan AIDS. Pada kesempatan kali ini, Ehitbot akan mengenalkan kepada kalian tentang apa sih itu HIV dan AIDS. HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. HIV merupakan virus menular yang akan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh seseorang yang terinfeksi dengan menyerang sel CD4 pada sistem kekebalan tubuh mereka. Selanjutnya, AIDS adalah singkatan dari Acute Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah tahap akhir dari infeksi HIV. AIDS merupakan sindrom atau kumpulan gejala akibat melemahnya sistem kekebalan tubuh. Sehingga dapat kita ketahui bahwa seseorang yang terinfeksi HIV akan mengalami penurunan kekebalan tubuh sehingga tubuh akan lebih rentan terserang infeksi dan penyakit-penyakit. Pada saat itulah tanda bahwa infeksi HIV telah berkembang menjadi AIDS. Jadi, apakah HIV dan AIDS adalah sama? Jawabannya, tentu tidak. HIV merupakan virus yang menjadi penyebab utama AIDS. Sedangkan AIDS merupakan kumpulan gejala yang disebabkan oleh penurunan sistem kekebalan tubuh karena infeksi dari virus HIV. Orang yang terinfeksi HIV akan menunjukkan gejala klinis HIV. Antara lain, yang pertama, kehilangan berat badan lebih dari 10%. Yang kedua, diare kronik lebih dari 1 bulan. Ketiga, demam lebih dari 3 bulan. 4. Tuberkulosis. 5. Hilangnya nafsu makan. 6. Batuk menetap lebih dari 1 bulan. Dan yang terakhir, infeksi pada mulut dan tenggorokan yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Gejala-gejala tersebut tidak langsung muncul setelah terjadinya infeksi, namun terdapat fase-fase perjalanan virus HIV. Fase perjalanan HIV antara lain fase window period, fase asimptomatik, fase simptomatik, dan fase AIDS. Fase-fase inilah yang membuat sebagian besar orang yang terinfeksi HIV tidak menyadari karena tidak ada gejala yang tampak segera setelah terjadinya infeksi awal, yaitu pada fase window period dan fase asimptomatik. Virus HIV ditularkan melalui perpindahan virus dari darah atau cairan sperma dan cairan vagina seorang penderita kepada orang lain. Penularan HIV/AIDS terbagi menjadi 2 cara. Yang pertama secara seksual dan yang kedua secara non-seksual. Penularan secara seksual merupakan penularan yang terjadi akibat aktivitas seksual oleh pasangan homoseksual atau pasangan dengan jenis kelamin yang sama dan oleh pasangan heteroseksual atau pasangan dengan jenis kelamin yang berbeda. Penularan HIV pada pasangan heteroseksual dapat terjadi apabila mereka tidak menggunakan kondom atau alat pengaman lainnya saat berhubungan seksual. Selanjutnya adalah penularan non-seksual. Yang pertama melalui penggunaan jarum suntik yang sama, kedua penularan dari ibu ke janin dan air susu ibu, ketiga penularan melalui produk darah atau transfusi darah, keempat penularan melalui pelaksanaan transplantasi organ. Laju penyebaran HIV/AIDS tidak terjadi secara lambat dan penularannya tidak hanya melalui kegiatan seksual menyimpang, sehingga penanganannya tidak mudah. Perlu kita ketahui bahwa HIV/AIDS dapat menyerang siapa saja yang berisiko dan menyebabkan kematian. Siapa saja orang yang berisiko itu? Mereka adalah kelompok penularan HIV yang terbagi menjadi 2, yaitu kelompok risiko tinggi dan kelompok risiko rentan. Pencegahan penularan HIV dapat dilakukan menggunakan metode ABCDE. A. Abstinent, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. B. Be faithful, setia kepada satu pasangan seksual. E. Kondom, gunakan kondom saat berhubungan seksual. D. Don't use drug, tidak menggunakan narkoba, khususnya narkoba suntik. Terakhir, E. Education atau equipment, edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang HIV, serta pemahaman tentang bahaya alat-alat tajam yang dapat merusak kulit, dan pastikan semua peralatan tersebut sudah steril dari HIV sebelum digunakan. Mengapa sih kita harus waspada dan mencegah HIV? Karena pengobatan untuk HIV hingga saat ini masih belum ditemukan. Namun, kerusakan sistem kekebalan tubuh dapat dihambat dengan menekan jumlah virus di dalam darah melalui ART.
ART merupakan singkatan dari antiretroviral terapi dan obat yang umum digunakan dalam ART adalah obat ARV atau antiretroviral. Pengobatan ARV pada pasien HIV berguna untuk menghambat proses pembuatan HIV oleh sel CD4. Pengobatan ini harus dilakukan secara rutin. Beberapa mitos yang salah tentang HIV antara lain, yang pertama, HIV menular melalui gigitan nyamuk yang menggigit ODHA. Yang kedua, penggunaan toilet yang pernah digunakan oleh ODHA dapat menyebabkan penularan HIV. Yang ketiga, penggunaan alat makan atau minum yang digunakan oleh ODHA menyebabkan penularan HIV. Yang keempat, berjabat tangan dengan pengidap HIV/AIDS dapat menularkan HIV/AIDS. Yang kelima, HIV hanya menular melalui pekerja seks. Yang keenam, HIV/AIDS merupakan penyakit yang dapat disembuhkan. Yang ketujuh, HIV menular melalui aktivitas sosial. Yang kedelapan, berenang bersama dapat menularkan HIV. Yang kesembilan, memakai pakaian bekas pengidap HIV dapat menularkan HIV. Nah, beberapa poin tadi merupakan hal-hal yang salah tentang HIV. Satu-satunya cara untuk mengidentifikasi HIV adalah dengan cara tes HIV. Tes laboratorium untuk mengetahui positif atau negatif HIV salah satunya adalah dengan VCT atau Voluntary Counseling and Testing. Demikian penjelasan HIV dan AIDS. Sekian dari Ehitbox bersama Stop HIV mulai dari diri sendiri. Tahap akhir, setelah data terkumpul lengkap, peneliti mengolah data, peneliti melakukan analisis univariat dan bivariat, serta peneliti membuat laporan analisis dengan menyusun laporan. Selanjutnya, pada hasil dan pembahasan dari penelitian, dimulai dari distribusi frekuensi karakteristik siswa kelas 11 di SMA Negeri 5 Surakarta. Yang pertama, jenis kelamin, dilihat pada gambar, mayoritas responden kelompok intervensi maupun kelompok kontrol berjenis kelamin perempuan. Yang kedua, usia, mayoritas responden kelompok intervensi dan kelompok kontrol berusia 17 tahun. Yang ketiga, jurusan peminatan. Mayoritas responden mengambil jurusan peminatan yaitu peminatan 4 yang terdiri dari fisika, kimia, bahasa Jerman, dan informatika. Yang keempat yaitu sumber informasi. Mayoritas sumber informasi tentang HIV, responden kelompok intervensi dan kelompok kontrol adalah media sosial. Selanjutnya yaitu hasil distribusi frekuensi berdasarkan tingkat pengetahuan siswa kelas 11 di SMA Negeri 5 Surakarta. Dapat dilihat grafik tingkat pengetahuan tentang HIV. Pada kelompok intervensi terdapat peningkatan pengetahuan tentang HIV antara sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan tentang HIV. Sedangkan pada kelompok kontrol justru mengalami penurunan tingkat pengetahuan tentang HIV antara sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan tentang HIV. Hal yang sama juga dapat dilihat dari rata-rata pretest post-test kedua kelompok yang tertera pada tabel rata tingkat pengetahuan berikut. Dari hasil analisis pengaruh pendidikan kesehatan tentang HIV terhadap tingkat pengetahuan siswa kelas 11 di SMA Negeri 5 Surakarta, dapat dilihat bahwa hasil uji statistik Wilcoxon-Said range pada kelompok intervensi menunjukkan p-value atau nilai signifikansi yaitu 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan antara pendidikan kesehatan tentang HIV melalui media video terhadap tingkat pengetahuan siswa. Sedangkan pada hasil uji statistik Wilcoxon-Said range kelompok kontrol menunjukkan p-value yaitu 0,06 yang berarti lebih dari 0,05. Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendidikan kesehatan tentang HIV melalui media video terhadap tingkat pengetahuan siswa. Kemudian hasil uji Mann-Whitney pada post-test kedua kelompok menunjukkan hasil p-value yaitu 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pengetahuan kelompok intervensi dan kelompok kontrol.
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pendidikan kesehatan tentang HIV melalui media video terhadap tingkat pengetahuan siswa kelas 11 di SMA Negeri 5 Surakarta.